Halo semuanya, perkenalkan aku Zahwa Fauzia. Hari ini aku bakal jelasin tentang salah satu tokoh ekonomi paling berpengaruh di dunia, yaitu John Maynard Keynes. Siapa sih beliau ini dan kenapa namanya masih sering dibahas sampai sekarang, bahkan puluhan tahun setelah beliau wafat? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, John ini tuh lahir di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni tahun 1883 dan meninggal pada 21 April 1946. Beliau adalah seorang ekonom, penulis sekaligus dosen di Cambridge University. Karena kontribusinya yang luar biasa, Keynes juga sering dijuluki sebagai bapak ekonomi modern dan arsitek ekonomi makro. Salah satu karya terbesarnya adalah buku The General Theory of Employment, Interest and Money yang terbit pada tahun 1936. Buku ini menjadi tonggak lahirnya ekonomi makro modern. Pada tahun 1930, dunia itu diguncang oleh peristiwa yang dikenal sebagai Great Depression atau depresi besar. Krisis ini bermula dari runtuhnya pasar saham di Amerika Serikat, lalu menyebar ke seluruh dunia, yang mana dampaknya produksi itu akan menurun drastis. Jadi banyak sekali pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Lalu pengangguran massal, jadi banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, saat itu teori ekonomi klasik itu masih sangat dominan. Mereka percaya bahwa pasar bisa pulih sendiri kalau diberi waktu. Namun kenyataannya krisis ini tuh berlangsung lama dan semakin memperburuk kondisi masyarakat gitu. Nah, di titik inilah John Maynard Keynes itu muncul dengan ide barunya, yang mana ia menolak pandangan bahwa pasar selalu bisa mengatur dirinya sendiri. Dan menurut si Keynes ini juga, kalau pemerintah hanya diam, krisis itu tidak akan selesai. Justru pemerintah itu harus ikut campur tangan dengan cara yang pertama meningkatkan belanja negara, lalu yang kedua menciptakan lapangan pekerja, yang ketiga memberikan stimulus, dan yang terakhir itu dan menjaga daya beli masyarakat. Nah, karena pemikiran inilah yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang terkenal itu, The General Theory of Employment, Interest and Money, yang menjadi titik balik besar dalam sejarah ekonomi dunia. Lalu lanjut ke pemikiran Keynes. Yang pertama, kata Keynes, negara atau pemerintah itu harus turun tangan dalam perekonomian. Jadi ketika ekonomi mengalami krisis, pemerintah itu harus ikut serta gitu. Lalu yang kedua, konsumsi dan investasi itu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian. Lalu yang ketiga, kebijakan fiskal itu katanya tuh pemerintah tuh bisa mengatur pajak dan belanjanya gitu. Lalu yang keempat, nah dalam jangka panjang kita itu semua akan mati. Jadi kata Keynes, kita itu jangan cuma mikirin teori jangka panjang aja gitu tanpa solusi sekarang. Pemikiran John Maynard Keynes itu benar-benar membawa perubahan besar dalam dunia ekonomi. Kalau sebelumnya teori klasik percaya bahwa pasar akan menyesuaikan dirinya sendiri, justru Keynes itu menekankan bahwa pemerintah harus ikut turun tangan ketika pasar gagal. Nah, dampaknya yang pertama, lahirnya ekonomi makro modern. Jadi Keynes itu dianggap sebagai bapak ekonomi makro karena fokusnya pada masalah besar seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu yang kedua, dasar kebijakan fiskal aktif. Jadi gagasan si Keynes itu mendorong pemerintah untuk menggunakan pengeluaran negara dan pajak sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi gitu. Contohnya membangun infrastruktur untuk membuka lapangan kerja, terus memberi subsidi atau menurunkan pajak agar konsumsinya itu naik. Lalu yang ketiga, banyak negara yang mengadopsinya. Kayak Amerika Serikat kan itu memakai pemikiran Keynes dalam kebijakan New Deal-nya era Presiden Franklin untuk keluar dari Great Depression. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa juga menggunakannya untuk membangun kembali ekonominya. Lalu yang keempat, pemikiran Keynes itu tetap relevan sampai sekarang. Nah, saat
krisis ekonomi global tahun 2008 itu banyak sekali negara yang memberikan stimulus besar-besaran agar ekonomi tidak jatuh. Nah, di Indonesia sendiri, ketika pandemi COVID-19, pemerintah di seluruh dunia mengeluarkan bantuan sosial kayak program subsidi dan belanja besar untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang John Maynard Keynes, si bapak ekonomi modern yang idenya masih dipakai sampai sekarang. Semoga penjelasan aku tadi bisa bikin kalian lebih paham kenapa nama Keynes itu selalu disebut dalam sejarah ekonomi. Dan sampai jumpa.